Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua saudaraku? Di pagi hari yang indah ini, Tuhan sudah menganugerahkan hidup kekal bagi kehidupan kita dengan memberikan nafas kehidupan yang baru serta kesehatan yang baru. Saudaraku, di pagi yang indah ini sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita melalui renungan di pagi hari ini. Bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami Bapa mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu melalui renungan di pagi hari ini. Bukakanlah hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Engkau juga memperlengkapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus, yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari yang indah ini tertulis di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita beri judul bersyukur dan memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selama nafas kehidupan masih ada di dalam tubuh kita, itu berarti kehidupan kita akan terus berlanjut. Dan selama kita hidup, saudaraku, tidak akan terhindar yang namanya persoalan atau pergumulan hidup dari sudut manapun itu. Hal ini terjadi di dalam kehidupan setiap orang tanpa terkecuali. Baik itu orang kaya, miskin, tua, ataupun muda. Tinggal bagaimana kita menghadapi atau bagaimana sikap hati kita untuk menghadapi hidup kita yang penuh dengan pergumulan-pergumulan hidup. Saudaraku yang terkasih, pastilah beraneka ragam atau pastilah beraneka macam cara orang untuk menghadapi persoalan atau pergumulan hidup yang datang di dalam kehidupannya. Tapi tidak menutup kemungkinan, saudaraku, secara garis besarnya setiap orang pastilah merasakan sangat gusar atau pastilah banyak orang mengeluh ataupun bersungut-sungut. Hal itu dapat kita lihat contohnya. Akhir-akhir ini setelah masa COVID-19 melanda seluruh dunia, bahkan Indonesia, banyak orang-orang di sekitar kita yang kehilangan pekerjaan. Ekonomi semakin merosot. Hal ini, saudaraku, ditambah lagi dengan meningkatnya harga bahan-bahan pokok yang kita butuhkan. Semua kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan pada naik. Situasi dan kondisi tidak seperti apa yang kita harapkan. Sehingga hal ini tidak menampik. Melihat semua ini, saudaraku, kita gampang mengeluh. Bahkan kita gampang patah semangat di dalam menghadapi persoalan atau pergumulan hidup. Bahkan tidak sedikit di antara kita, saudaraku, yang menyalahkan keberadaan Tuhan. Terkesan pada saat kita mengalami pergumulan atau persoalan-persoalan hidup, Allah itu hanya berdiam diri saja. Allah tidak menghampiri kita. Itu yang kita rasakan.
pada saat-saat pergumulan atau persoalan hidup menghimpit hidup kita. Tetapi saudaraku yang terkasih, apakah harus demikian sikap kita saudaraku di dalam menghadapi persoalan? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sesuai dengan firman-Nya yang mengajarkan kepada kita untuk kita selalu bersyukur, untuk kita selalu memuji bahkan memuliakan Allah yang penuh kasih di saat kapanpun kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dan Tuhan tidak pernah pilih kasih kepada semua orang. Dia mengasihi setiap orang tanpa pandang bulu. Yang penting orang tersebut mau datang dan berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, demikian besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti nats firman Tuhan pada pagi hari ini, hambanya Daud mengingatkan atau mengajarkan kita seperti yang diperbuat oleh Daud ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia mengalami persoalan-persoalan hidup yang menghimpit kehidupannya. Ia tidak mengeluh dan ia menggantikan semuanya itu, tangisannya atau permintaan-permintaannya kepada Tuhan, dengan dia memuji memuliakan Tuhan pada saat penderitaan menghampiri hidupnya. Bahkan dia memuliakan Tuhan ketika persoalan atau penderitaan datang menghampiri hidup hambanya Daud. Yang dialami oleh Daud, yang telah menyiksa fisiknya maupun batinnya, yang sungguh sangat mempengaruhi kehidupannya pada saat itu, sehingga membuatnya lemah dan tidak bersemangat, bahkan membuat Daud tidak punya harapan sama sekali. Tapi semuanya itu saudaraku digantikan oleh Daud dengan dia memuji bahkan memuliakan Tuhan. Demikian juga halnya dengan kita saudaraku yang terkasih. Ketika kita terhimpit oleh persoalan-persoalan ataupun mempunyai pergumulan-pergumulan hidup yang sangat berat sekalipun, hentikanlah sungut-sungut kita. Hentikanlah keluhan kita. Hentikanlah kegusaran kita. Marilah kita datang kepada Tuhan, Allah yang penuh kasih. Karena Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, dan sangat tahu langkah-langkah kehidupan kita selanjutnya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi pergumulan hidup kita sendirian. Ingat saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang datang kepadanya. Tuhan punya banyak cara. Tuhan punya banyak waktu untuk melepaskan kita dan dari semua persoalan-persoalan atau pergumulan hidup kita. Tinggal bagaimana kesabaran kita diuji untuk menanti jawaban-jawaban doa-doa dan permohonan kita. Dan persoalan serta pergumulan hidup yang berat yang kita alami saudaraku, jangan membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Tetaplah kita bersyukur dan memuliakan nama Tuhan yang agung. Dan jadilah saksi dimanapun kita berada. Percayalah, Tuhan mengasihi kita dengan sungguh. Oleh karena itu, mampukan hidup kita untuk memuji, memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan bahkan mengajari kami. Untuk kami harus
berserah penuh kepada Engkau di dalam kehidupan kami. Di saat kami mengalami persoalan-persoalan hidup, di saat kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang sangat berat, Tuhan, bukakan tangan-Mu Bapa untuk menolong kami, untuk membimbing kami, untuk memberikan solusi bagi kami Tuhan, supaya kami mampu terlepas dari persoalan dan pergumulan hidup kami. Dan kami boleh memuliakan Engkau, memuji Engkau, karena kebaikan dan kasih-Mu. Yakinkan kami Tuhan, karena firman-Mu menyatakan seperti hamba-Mu Daud. Dia menggantikan segala keluh kesahnya, kegusarannya, dengan dia memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pribadi dan teladan dari hamba-Mu boleh menjadi milik kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang memperlengkapi setiap hamba-hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu boleh berada, di dalam memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan. Di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau banyak orang, biarlah Tuhan Yesus yang memampukan setiap hamba-Mu, yang memberikan perlengkapan kepada hamba-Mu, sehingga nama-Mu Tuhan boleh diberitakan ke seluruh dunia, bahkan ke pelosok-pelosok muka bumi ini Bapa. Sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat negara kami Republik Indonesia. Biarlah Tuhan, damai sejahtera-Mu melingkupi kehidupan dari negara kami. Engkau Tuhan yang memberkati pemerintahan kami Bapa, dari Bapak Jokowi, Bapak Presiden kami Bapa, beserta jajarannya. Engkau yang memperlengkapi mereka sampai ke aparat pemerintahan yang terendah sekalipun, dari tingkat RT RW. Jadikan mereka Tuhan, hamba Tuhan yang boleh melakukan apa yang harus mereka lakukan sebagai tanggung jawab mereka untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Berikan damai sukacita-Mu Tuhan melingkupi negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Engkaulah Tuhan Yesus yang mengiring dan membimbing kami, serta menyertai kami, sehingga apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini menjadikan berkat bagi kehidupan kami, bagi orang lain dan banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Glory bagi-Mu ya Bapa. Haleluya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.